Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang IDMPR. Hari ini kita akan mencoba mensimulasikan peran IDMPR dalam mendokumentasikan transaksi penjualan. Kita ambil sampel yang sederhana saja pada perusahaan jasa. Dalam hal ini perusahaan penyewaan alat berat. Target dari pemanfaatan IDMPR di sini adalah integrasi antar departemen, pencegahan fraud atau kecurangan, dan juga pemenuhan terhadap standar ISO. Dari sisi integrasi, bagian-bagian yang terlibat dalam transaksi penjualan atau penyewaan alat berat ini paling tidak adalah marketing, departemen pelaksana atau operasional, departemen keuangan atau billing, departemen personalia, dan juga quality control. Dari sisi marketing, hal-hal umum yang biasanya dilakukan seorang marketing untuk mendapatkan sales setelah mereka melakukan berbagai promosi adalah dengan mengirimkan quotation kepada calon pelanggan. Kemudian setelah deal atau kesepakatan harga dan lain sebagainya, marketing akan membuat SWO, Service Work Order, ataupun SPK, surat perintah kerja, dan kemudian menyiapkan kontrak bersama mungkin departemen hukum ya jika diperlukan. Dan dari sisi operasional, setelah menerima SPK dari departemen marketing, surat perintah kerja dari departemen marketing, adalah melaksanakan kegiatan sesuai SPK yang dimaksud. Kemudian setelah pekerjaan selesai, membuat LHK atau laporan hasil kerja. Kemudian setelah LHK dari departemen operasi selesai, bagian billing atau penagihan kemudian membuat tagihan atau invoice kepada customer yang bersangkutan dan kemudian memantau dan menagih pembayarannya. Dan untuk memastikan semua prosedur berjalan sekaligus sebagai pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan juga kemungkinan adanya fraud atau kecurangan, Departemen QC melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi atau kegiatan pada setiap departemen. QC memastikan approval dokumen sesuai dengan SOP dan memastikan laporan hasil kerja itu sesuai dengan SPK atau surat perintah kerja. Kemudian untuk pengukuran kinerja, Departemen Personalia dapat mengambil data-data kinerja dari masing-masing departemen. Misalkan untuk pengukuran kinerja marketing adalah misal ya ini seberapa banyak quotation yang menjadi sales ataupun perbandingan beban atau biaya marketing dengan total sales seperti itu. Baiklah, langsung saja mari kita praktekkan workflow untuk pembuatan SWO atau SPK di Departemen Marketing. Pertama, staf marketing membuat draft SWO atau SPK, dan kemudian leader atau supervisor dari marketing memastikan dengan meng-approve SPK itu. Mungkin dari sisi terkait
standar harga, dan lain sebagainya. Setelah di-approve oleh leader atau supervisor marketing, mungkin bagian keuangan juga bisa terlibat di sini. Bagian keuangan memastikan bahwa status customer yang bersangkutan, misal terkait dengan piutang ya, total piutang dan histori pembayaran dari customer yang bersangkutan. Kemudian QC juga dapat memastikan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengapprove SPK tersebut. Berikut ini workflow yang ada di Itempier. Login ke dalam sistem Itempier sebagai staff marketing. Kemudian carilah menu sales order. Kita akan dibawa ke window sales order. Berikut fill-fill yang perlu diisikan pada window sales order ini. Yang pertama, fill dokumen tipe. Ini berupa combo box yang berisi pilihan jenis dokumen. Untuk contoh kali ini kita akan memilih standar order. Berikutnya, fill order reference. Jika ada, bisa diisikan dengan misalnya referensi PO dari customer. Dan untuk dokumen number akan terisi secara otomatis dari sistem. Berikutnya kita isi field tanggal order, kemudian business partner. Business partner ini diisikan dengan customer yang bersangkutan, dan untuk address atau location-nya akan diisi dari sistem atau dipilih. Misalkan ada satu customer dengan beberapa alamat. Kemudian field berikutnya adalah field description. Silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian field berikutnya adalah term of payment, diisi sesuai kesepakatan ya. Setelah semua field master ini diisi, kita pindah ke Windows detail ya, field detail yang berisi informasi tentang produk atau jasa yang kita jual. Kemudian isilah sesuai dengan kondisi transaksinya. Berikutnya kita kembali ke Windows Masternya untuk mengklik dokumen action atau complete document. Di sini tugas staff marketing telah selesai ya. Dan kemudian status dokumen akan berubah menjadi in progress, yang menandakan dokumen ini membutuhkan persetujuan atau approval dari pihak-pihak yang terkait. Untuk kasus kita ini, pihak yang terkait sebagaimana telah disebutkan di depan tadi adalah atasan atau supervisor, finance, dan quality control atau QC. Tugas berikutnya kemudian pindah kepada atasan dari staf yang bersangkutan atau pindah ke supervisor marketing. Kita sekarang login sebagai marketing supervisor untuk melakukan persetujuan SWO atau SPK yang telah dibuat oleh marketing. Pada dashboard aplikasi disuguhkan informasi terkait dengan workflow activities. Klik pada menu tersebut, kita akan dibawa pada Windows Workflow. Pilih dokumen yang akan kita approve. Ada beberapa informasi di sana terkait dengan dokumen tersebut, dari mulai siapa yang membuat, jenis dokumen, dan jika kita membutuhkan detail sebelum menyetujuinya, kita bisa klik zoom untuk dibawa ke dokumen detailnya. Jika kita menyetujuinya, klik yes. Kemudian pekerjaan supervisor marketing ini selesai.
Dan hal yang sama kemudian dilakukan oleh finance dan quality control atau QC. Demikian proses workflow approval yang ada di iDemPR, di mana sesungguhnya workflow ini adalah jantung dari ERP, Enterprise Resource Planning, dan workflow inilah yang membedakan dari software akuntansi biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.